Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya bersyukur saat ini boleh kembali menyapa saudara sekalian melalui siraman rohani Embun Hermon yang akan senantiasa menyegarkan iman kita. Dan saya percaya setiap saat kita senantiasa dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, Allah yang senantiasa mengasihi dan memberkati hidup kami. Kami percaya setiap kesempatan yang Tuhan beri adalah anugerah yang Tuhan sediakan agar kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah secara pribadi kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini dari Lukas pasal 8 ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Amin. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang situasi yang dihadapi oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya ketika mereka berlayar di Danau Galilea. Secara pengalaman, para murid Yesus sudah sangat familiar dan terbiasa dengan keadaan yang ada di danau ini. Mereka terbiasa menangkap ikan, bahkan dalam situasi tertentu mereka harus menghadapi badai dan angin taufan yang seringkali mereka temui di sini. Tetapi hari itu mereka benar-benar frustasi dan kewalahan menghadapi ganasnya badai dan taufan yang menyebabkan perahu mereka nyaris tenggelam. Di saat-saat genting itulah mereka sepakat membangunkan Tuhan Yesus yang pada waktu itu sedang tidur di dalam perahu. Pada akhirnya Tuhan Yesus bangun dan menenangkan badai itu, sehingga danau itu kembali tenang dan teduh. Tetapi sebelum menghardik angin ribut itu, Yesus justru memarahi murid-muridnya dengan berkata, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di dalam kehidupan kita juga seperti murid-murid Yesus? Kita mengalami kewalahan, ketakutan, kurang percaya akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Dalam renungan hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa di dalam kehidupan kita juga perlu memperhatikan hal-hal penting. Yang pertama, senantiasa memohon pimpinan Tuhan di dalam setiap rencana, keinginan, dan keputusan hidup kita. Sekecil apapun keinginan atau keputusan yang akan kita ambil, janganlah kita melupakan Tuhan. Murid-murid Yesus merasa sudah biasa dan sangat mengenal kondisi lingkungan mereka, sehingga dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, mereka merasa tidak akan ada masalah yang berarti. Ketika badai datang dan mereka tidak sanggup mengatasinya, maka akhirnya mereka menyerah dan membangunkan Tuhan Yesus untuk dapat menolong mereka dari amukan badai yang begitu dahsyat. Saudaraku, demikian dalam kehidupan kita. Kita mungkin pernah lupa memohon pimpinan Tuhan ketika kita akan mengambil keputusan atau menentukan rencana kehidupan kita. Mungkin hal itu kelihatannya sepele, dan kita merasa mampu dengan mengandalkan kekuatan dan pengetahuan yang kita miliki. Ada seorang anak Tuhan yang bersaksi, pada suatu hari dia sedang menolong tetangganya, yaitu pasangan suami istri yang sedang sakit dengan gejala-gejala seperti COVID-19. Karena merasa dirinya sehat, maka anak Tuhan ini tanpa mempersiapkan apapun, baik persiapan kelengkapan masker ataupun APD, dan yang paling parah adalah anak Tuhan ini bahkan tidak berdoa sama sekali sebelum dia menolong keluarga yang sakit ini. Saudara, apa yang terjadi?
Ternyata suami istri yang dia tolong positif COVID-19 dan akhirnya dia juga ikut terpapar dan harus berjuang beberapa hari lamanya sehingga dia bisa sembuh kembali seperti sedia kala. Walaupun harus berjuang karena dia sempat mengalami sesak nafas, tetapi Tuhan menolong dia dan akhirnya dia boleh sehat kembali. Dari kesaksian ini kita belajar bahwa di dalam segala hal marilah kita memohon pimpinan, kekuatan, dan perlindungan Tuhan di dalam doa kita. Janganlah kita menyepelekan kuasa dari doa yang kita naikkan kepada Tuhan, karena doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Di dalam kehidupan kita memiliki optimisme itu sangat penting, tetapi perlu dibarengi dengan memohon hikmat serta pimpinan Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatunya, sehingga apapun yang akan terjadi di dalam hidup kita, ketika kita berdoa, memohon dan melibatkan Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu apapun itu dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan dan sukacita bagi hidup kita. Yang kedua, jadikan Kristus sebagai kompas hidup kita. Bukan kita yang menentukan arah dan tujuan kita, melainkan Kristus. Hidup kita adalah hidup menurut tujuan dan rencana Allah yang sudah ditetapkan bagi kita. Dan kita berjalan sesuai dengan arah yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Kita percaya ada damai sejahtera yang akan kita terima jika kita menjadikan Yesus sebagai arah yang memimpin hidup kita, sebagai kompas yang akan menuntun kita untuk menikmati setiap perjalanan kehidupan di dalam pimpinan dan penyertaannya. Belajar dari kehidupan murid-murid Yesus, janganlah menjadikan Tuhan Yesus sebagai alternatif atau pilihan terakhir, atau kita hanya datang meminta pertolongannya ketika sudah tidak ada jalan lagi yang bisa kita tempuh. Tetapi marilah kita menjadikan Yesus sebagai yang utama dan yang pertama di atas segala-galanya sebelum kita melakukan segala sesuatu, sebelum kita merencanakan segala sesuatu, bahkan ketika ada harapan, ketika ada keinginan dan kerinduan kita. Mari kita berdoa dan kita bertanya kepada Tuhan sehingga Tuhan yang akan memimpin, menunjukkan arah yang tepat untuk bisa kita lalui. Kita percaya ketika Tuhan memimpin hidup kita, maka kita akan dipimpin dalam satu kehidupan yang penuh dengan kelimpahan dan damai sejahtera. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang senantiasa menopang kehidupan kami, Allah yang senantiasa memelihara, menentukan arah yang harus kami lalui, sehingga hidup kami aman, nyaman, dan kami selamat sampai kepada tujuan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan dan pergumulan kami masing-masing dimanapun kami berada hari ini. Di dalam kuasa nama Yesus, kami percaya jika ada di antara kami yang sakit, kami akan dipulihkan, yang lemah dikuatkan, dan yang susah dihiburkan dalam sukacita Roh Kudus. Kuatkan dan teguhkan kami menjalani masa yang penuh dengan tantangan dan kesukaran ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memelihara, mencukupkan, dan memberikan apa yang kami butuhkan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kesehatan kita. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.